Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita teruskan tafsir Al-Fatihah kita dari kitab At-Tafsir Ar-Rahib karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Arif Billah Ad-Doktor Rajab Dib rahmatullahu alaih. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi wasilah pahala untuk beliau di alam kubur dan di akhirat kelak. Kita sampai pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat pujian. Yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan semesta alam, Rabbul alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, lawannya adalah cacian. Karena ia bersifat pujian, maka lawannya adalah cacian. Seperti halnya kita memuji orang, maka lawan katanya adalah kita mencaci orang. Alhamdulillahirabbil alamin termasuk kalimat atau ayat pertama di dalam kitab suci Al-Quran. Artinya pujian kepada Allah sekaligus ekspresi syukur kepada Allah, karena alhamdulillahirabbil alamin itu selain ia berupa pujian kepada Allah, ia juga adalah ekspresi syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya syukur kita kepada Allah kita wujudkan dalam bentuk puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini menjadi kalimat pertama, bahkan kalimat pembuka di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Apa artinya? Artinya adalah menurut Syekh Rajab di dalam kitabnya, walaka'annaha isyaratun wadihah ila wujubi hamdin lillah ala kulli hal. Summa wujub hamdihi an syarrafana ma'asyiral muslimin bihadad din wa tusturihil karim wa tusturihil qur'anil azim falnahmaduhu daiman wa abadan ala kulli ni'matin an'amallahu biha alaina wa ajalluha ni'matun nabiyyul karim alladhi bisababihi nilna syarafa ni'matil islam wa ni'matil qur'an wa syarafa ni'mati ma'rifatillahi bih. Mengapa syukur kita kepada Allah dan sekaligus puji-pujian kita kepada Allah ini menjadi kalimat pembuka dalam Al-Quran? Ini sangat penting sekali dan sangat mendasar. Bisa jadi karena Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ekspresi syukur ini menjadi isyarat, menjadi sinyal dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bersyukur kepada-Nya. Dan syukur itu menjadi wajib. Wajib kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan terutama kepada orang-orang muslim, mukmin, nikmat yang terbesar adalah nikmat agama ini, nikmat Al-Quran dan nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nanti akan kita terangkan di mana letak penjelasan dari nikmat agama ini terhadap diri kita, nikmat Al-Quran terhadap diri kita, dan nikmat datangnya atau turunnya Nabi Muhammad SAW terhadap diri kita. Nanti ada penjelasan di bagian-bagian setelahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyuhmada." Allah itu senang jika dipuji. Artinya, semakin banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pujian sekaligus ekspresi syukur kita kepada Allah, maka Allah akan semakin mencintai kita. Walidzalika falhamadun sabbaquna yaumal qiyamah ilal jannah. Faqad qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah 'ala as-sarra'i wad-dharra. Rawahu At-Tabarani. Oleh karena itu, orang-orang yang senantiasa memuji Allah, orang-orang yang senantiasa melantunkan, melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin, maka pada hari kiamat dia adalah orang-orang yang terdepan, yang paling dahulu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang pertama kali dipanggil untuk masuk ke surga adalah al-hammadun, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmadun Allah, yaitu orang-orang yang selalu memuji Allah, melantunkan alhamdulillah ala sarra'i wad dharra, baik di waktu sempit, di waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi memuji Allah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, itu di waktu lapang dan di waktu sempit. Tidak saja di waktu lapang, artinya tidak saja ketika mendapatkan nikmat, tetapi juga ketika mendapatkan kesempitan atau musibah-musibah yang menimpa kita. Ternyata kita tetap dianjurkan untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh karena itu, ini juga sikap yang perlu kita bangun dalam bermuamalah. Kita saja ketika mendapat kebaikan dari orang lain, kita dianjurkan untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan-kebaikannya. Ya. Artinya tidak boleh kita mendapatkan kebaikan dari orang lain sekecil apapun lalu kita tidak berterima kasih. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang sangat banyak sekali, dan nikmat-nikmat itu hampir-hampir tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah." Barang siapa tidak pandai bersyukur kepada orang lain, artinya tidak pandai berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan orang lain, maka hakikatnya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Jadi begini, ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, itu hakikatnya sebetulnya kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang itu. Saya sakit, lalu saya pergi ke dokter atau pergi ke terapis. Kemudian oleh dokter saya dibantu, diperiksa, didiagnosa, dan diberi obat. Sembuhlah saya.
Maka kesembuhan saya itu meskipun berkat jasa dan kebaikan dokter, tapi hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dokter itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan saya. Dokter itu diberi kemampuan oleh Allah untuk mempelajari penyakit-penyakit. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dokter itu membuatnya bisa melakukan sesuatu untuk membantu saya. Maka ketika saya mendapatkan bantuan dari dokter itu, saya harus berterima kasih kepada dokter karena dia telah berbuat baik pada saya. Ketika saya tidak bisa berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik pada saya, hakikatnya saya tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Ini hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada hadis yang menarik yang sebelum ini kami sebutkan. Alladzina yahmadunallaha 'alas sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang memuji Allah, bersyukur kepada Allah di waktu lapang dan di waktu sempit. 'Alas sarra'i wad-dharra. Misalnya ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, itu normal, itu wajar. Tapi bagaimana ketika kita mendapatkan musibah, kita ditimpa dengan sakit misalnya, kita ditimpa dengan kesempitan hidup misalnya, kenapa kita masih harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kita masih harus memuji Allah? Begini, annal masaib fi haqiqatiha ni'am ilahiyah. Musibah itu hakikatnya sebetulnya nikmat Allah juga. Dzalika annahu ja'alaha mukaffiratan lidzunub. Karena dengan musibah-musibah itu, ya, sebetulnya Allah sedang menjadikannya sebagai penghapus dosa-dosa kita. Mahiyatal khataya rafi'atad darajat. Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita melalui musibah-musibah itu, kesempitan-kesempitan itu. Allah sedang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah sedang hendak mengangkat derajat kita. Tentu apabila dengan syarat kita sabar menjalaninya dan tetap husnudzon kepada Allah, ya, tidak boleh kita itu berprasangka buruk, tetap berprasangka baik kepada Allah. Maka dari itu, kalau kita lihat di dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepada orang-orang yang sabar itu pahala untuk mereka tanpa hisab. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah, apa sikap mereka? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan lagi kepada Allah. Pasti ada sesuatu hikmah di balik itu. Kita semuanya milik Allah dan kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali, akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang demikian itu mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan sholawat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita bicara nikmat sekarang. Nikmat itu ada dua. Menurut Syekh Rajab, wa ni'am allati an'amallahu subhanahu wa ta'ala biha 'alal insan naw'ani. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia ada dua macam. Ni'am sughra, nikmat-nikmat kecil, wa ni'am kubra, nikmat-nikmat besar. Apa yang dimaksud dengan nikmat-nikmat kecil? Nikmat-nikmat kecil adalah
wa adhara ma takunu fi jasadil insan wa ma fihi min ataya ilahiyah ala anna asghara ni'matin fi jasadil insan kabirah. Jadi nikmat kecil itu yang dimaksud dengan itu adalah nikmat-nikmat yang nampak di dalam fisik kita, di dalam jasmaniah kita. Mata bisa melihat, tangan bisa bergerak, kaki bisa berjalan, ya otak bisa berpikir, nafas bisa, hidung bisa untuk bernafas, jantung kita masih berdenyut, ya paru-paru kita masih bergerak, ginjal kita juga berfungsi. Itu namanya nikmat-nikmat kecil. Mengapa? Karena nikmat-nikmat kecil ini ada masanya. Mata suatu saat ada masanya nggak bisa melihat lagi. Telinga kita pada masanya ada yang nggak bisa mendengar lagi. Kaki kita, bahkan otak kita. Kapan itu? Tentu saat kematian atau ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Jadi nikmat-nikmat kecil itu yang nampak di dalam fisik kita ada masa berlakunya dan itu tidak lama, ya, dan itu fana. Artinya suatu ketika kapan saja bisa nikmat-nikmat itu hilang. Itulah yang disebut dengan nikmat-nikmat kecil. Nikmat besar adalah nikmatul Islam wan nubuwah wat tauhid. Sedangkan nikmat-nikmat besar adalah nikmat tentang Islam, agama kita ini, nikmat tentang kenabian, dan nikmat tentang tauhid. Nah, Islam, kenabian, dan tauhid ini nikmat besar, ya Allah untuk kita semua, karena dia tidak ada masa berlakunya. Kalau keislaman kita benar, keimanan kita benar, tauhid kita benar, ya, dan kita mengikuti kenabian Nabi Muhammad SAW dengan segala sunnah-sunnahnya secara benar, maka ini masa berlakunya bisa tak terhingga, abadi sekali. Kenapa? Contoh, ketika kita mati, mata, telinga, tangan, jantung semua berhenti, nikmat itu hilang. Tetapi tauhid kita akan menolong kita di kubur. Keislaman kita akan menolong kita di akhirat. Ya. Amalan-amalan sunnah kita, ya, dan keimanan kita kepada Nabi kita akan menolong kita di akhirat. Bahkan, ya, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Itulah perbedaan antara nikmat kecil dengan nikmat besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, nikmat Islam misalnya. Faman alladhi alhamaka al-islam wa dafa'aka ilaih. Waman alladhi ajra ala lisanika nutq la ilaha illallah. Siapa yang memberi ilham kepadamu untuk berislam? Siapa yang mendorongmu untuk berislam? Siapa yang menuntun lisanmu mengucapkan la ilaha illallah? Walau sya'a la ja'alaka nasraniyan au yahudiyan au abida sanamin wa ghairu dzalik. Sebetulnya jika Allah mau, Allah bisa saja menjadikan kita seorang Nasrani atau Yahudi atau penyembah berhala atau musyrik. Tetapi Allah menuntun kita dalam keimanan, dalam keislaman, dalam tauhid. Itulah nikmat yang besar, yang luar biasa, yang akan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah menjadikan pada dirimu kecintaan kepada iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiaskan iman itu di dalam hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan pada dirimu itu kebencian kepada kekafiran, kepada kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Ini luar biasa. Artinya keislaman kita, keimanan kita
ketakwaan kita itu tidak lepas dari bimbingan, dari ilham dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Al-Qur'an ini juga nikmat yang luar biasa besarnya bagi kita. Bayangkan hidup kita tanpa Al-Qur'an. Dari mana kita mengetahui hukum-hukum halal haram? Dari mana kita ini harus mengelola kehidupan kita? Dari mana bimbingan dan petunjuk-petunjuk agar kita memperoleh keselamatan dunia dan akhirat? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang baik dan apa yang buruk. Semua petunjuk-petunjuk itu Allah paparkan, Allah hamparkan pada kita dalam kitab sucinya Al-Quranul Azim. Maka menyikapi nikmat ini, mestinya Al-Quran jangan sekedar dijadikan sebagai bacaan, tetapi harus dijadikan sebagai bahan untuk merenung, bahan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'hu ala nas ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi kitab Al-Quran yang kami turunkan ini kepadamu Muhammad, yang mengandung keberkahan ini Muhammad, supaya kamu semuanya liyadabbaru ayatihi, agar kamu semuanya mentadabburi, ya, mengkaji, merenungi semua ayat-ayatnya, dan agar kamu mengingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nikmat kenabian. Bayangkan hidup kita tanpa nabi, tanpa rasul. Bagaimana kita harus mencontoh keteladanan, bukti-bukti konkret. Wujud dari Al-Qur'an itu apa? Seperti apa contohnya? Kita butuh figur keteladanan, dan keteladanan yang maha agung atau puncak dari keteladanan yang ada di muka bumi ini adalah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita harus beribadah kepada Allah, bagaimana kita harus bermuamalah kepada manusia, bahkan bagaimana kita harus bermuamalah kepada lingkungan, kepada alam semesta. Rasulullah adalah potret yang sempurna, keteladanan yang maha luar biasa untuk kita semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu keteladanan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu semua, wahai kaum muslimin wal muslimat, tuhibbunallah, ya, mengaku mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, teladanilah aku, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Jadi mengikuti Nabi itu perintah Allah. Meneladani Nabi itu perintah Allah. Berkutwah, mengikuti cara pandang, sikap, kata, perilaku Rasulullah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu semuanya, kita kelak termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mar'u ma'a man ahabba. Ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa seseorang itu akan bersama siapa yang dia cintainya. Artinya di akhirat nanti kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jika kita mencintai Rasulullah, maka di akhirat kita akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika teman-teman kita, ya, lingkungan kita, apalagi pergaulan kita bersama dengan orang-orang yang jahat dan berbuat maksiat,
maka di akhirat kita juga akan dikumpulkan dengan mereka-mereka. Tentu saja tempatnya bukan di surga, tapi di neraka jahanam. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, satu lagi nikmat yang besar sebetulnya. Kenabian telah putus, telah usai. Lalu siapa yang menjelaskan ayat-ayat Allah? Siapa yang menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah? Dan keteladanan macam apa yang kita tiru saat ini? Maka transmisi ini diteruskan oleh para ulama. Rasulullah menegaskan, wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka wujud dan kehadiran para ulama di sekeliling kita adalah bagian dari nikmat besar yang mestinya kita syukuri, dan itulah rahmat Allah untuk kita semua di dunia ini. Ada sebuah ungkapan yang menarik, laulal murabbi ma araftu rabbi. Jika bukan karena murabbi, jika bukan karena guru, jika bukan karena ulama yang memberi pencerahan, memberi pemahaman kepada kita, tentu kita tidak akan mengetahui siapa itu Allah yang telah menciptakan kita. Saudara-saudaraku hadirin rahimakumullah. Itulah mengapa alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Puji-pujian kita kepada Allah sekaligus ekspresi syukur kita kepada Allah demikian pentingnya, dan Allah letakkan di awal-awal pembuka Al-Quranul Karim. Artinya adalah bahwa tema yang pertama kali dibahas oleh Allah dalam Al-Quran adalah tema tentang syukur, tema tentang alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kaitan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhadha." Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, ya, kecuali ketika hamba itu mengatakan alhamdulillah. Jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu hamba itu dengan nikmat itu mengucapkan alhamdulillah, ya, illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhad, maka apa yang telah dia peroleh dari nikmat itu, Allah akan beri lagi yang lebih baik daripada itu. Maksudnya adalah kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, lalu kita bersyukur, mensyukurinya, dan mengucapkan alhamdulillah dengan penuh keikhlasan dan kesadaran akan peran dan akan rahmat dan rahimnya Allah kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita, ya, lebih dari yang sudah kita ambil itu. Itulah kenapa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi ingat, kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat, maka ingatlah azabku sangat pedih. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadis yang terkait dengan ini semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Apa kata Rasul? Alhamdulillah ra'sus syukri ma syakarallaha abdun la yahmaduhu. Alhamdulillah ini adalah puncak kesyukuran. Alhamdulillah ra'sus syukri, alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah puncak ekspresi kesyukuran kita kepada Allah. Dan tidak ada suatu hamba yang bersyukur kepada Allah kecuali hamba itu akan memujinya. Artinya, kalau ada hamba yang mengaku bersyukur kepada Allah, pasti dia akan memuji Allah. Tidak mungkin bersyukur tanpa memuji Allah. Sebagaimana kita tidak mungkin berterima kasih kepada orang lain
tetapi tanpa mengucapkan terima kasih. Berterima kasih harus diucapkan, harus dibuktikan dalam tindakan-tindakan nyata. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadis lain menyebutkan, innallaha la yarda 'alal 'abdi an ya'kulal aklata. Sesungguhnya Allah akan meridhoi seorang hamba yang saat makan fayahmadallaha 'alaiha au yashraba syurbata. Sesungguhnya Allah itu akan meridhoi seorang hamba yang ketika makan dan minum dia memuji Allah atas makanan dan minuman itu. Artinya apa? Ketika kita makan, kita minum, kemudian selesai makan, selesai minum, kita harus memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat makanan dan minuman ini. Betapa banyak orang yang ada makanan, ada minuman, tetapi tidak bisa makan, tidak bisa minum. Maka ketika bisa makan dan bisa minum, kesyukuran kita kepada Allah harus bertambah-tambah. Idza sabaqat lil 'abdi minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu hatta yublighahu al-manzilata allati sabaqat lahu minhu. Bila seorang hamba memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah yang tidak bisa dicapai dengan amalannya. Artinya ketika Allah memberinya kedudukan yang tinggi di sisi Allah untuk seorang hamba, padahal amalannya tidak bisa mencapai kedudukan tinggi itu, amalannya tidak bisa mengantarkannya kepada kedudukan tinggi yang Allah telah berikan itu. Ini penting difahami. Apabila Allah memberikan kedudukan yang tinggi pada seorang hamba, padahal amaliyahnya semestinya belum mencapai untuk mengantarkannya kepada kedudukan yang tinggi yang diberikan Allah itu, maka Allah akan mengujinya di dalam jasadnya, atau di dalam hartanya, atau di dalam anak-anaknya. Allah akan menguji itu. Kemudian Allah akan memberinya kesabaran. Dan dengan kesabarannya itu, dengan ujian-ujiannya itu, menggenapi dirinya untuk mencapai makom atau kedudukan yang tinggi yang Allah telah berikan tadi. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis lain menyebutkan, ma asabal muslima syai'un illa kana lahu kafarah. Rawahu al-Baihaqi. Tidak ada yang menimpa seorang muslim kecuali itu menjadi penghapus dosa untuknya. Bahkan ketika orang ditimpa dengan demam, sakit panas tinggi misalnya, tetap dia harus bersyukur kepada Allah, harus husnudzon kepada Allah. Ada hadisnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-huma min kirin min jahannam, fama asabal mu'mina minha kana hazzahu minan nar. Demam, panas itu bagian dari uap api neraka. Apabila ia menimpa seorang mukmin, lalu dia bersabar, dan tetap bersyukur kepada Allah, tidak mengeluh, tidak mengumpat, tidak mencaci, tetap dalam keimanannya, maka sakit panasnya itu, demamnya itu adalah bagian dari cara Allah untuk menjauhkannya dari api neraka kelak di akhirat. Subhanallah, ini luar biasa sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah, intinya adalah kita harus terus bersyukur dan bersyukur. Karena syukur ini adalah tema pertama dalam Al-Quran, kalimat pertama yang Allah letakkan di dalam kitab sucinya, dan ia menjadi satu puncak dari
penghambaan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin itu sifatnya adalah syukur. Apa kata Rasul? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin itu. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang mukmin itu. Karena semuanya adalah kebaikan. Dan ini tidak didapati atau sulit didapati pada orang-orang lain selain orang-orang mukmin. Yaitu orang mukmin itu apabila ditimpa kesenangan, kelapangan, diberi nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur, dan kesyukurannya itu akan menjadi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra, apabila ditimpa dengan kesulitan, kesempitan dan musibah-musibah, sabar, dia bersabar, dan kesabarannya itu akan menjadi kebaikan untuknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ma an'amallahu ala abdin min ni'matin faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Apabila Allah memberi nikmat atas seorang hamba, lalu hamba itu mengucapkan alhamdulillah, maka hakikatnya dia telah menunaikan kesyukurannya kepada Allah. Wa in qala hasaniyah, dan kemudian ketika hamba itu mengucapkannya untuk kedua kalinya, alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah jaddadallahu lahu sawabaha, maka Allah akan memperbarui pahalanya, ditambah lagi pahalanya 2 kali lipat. Wa in qala hasalitsah ghafarallahu lahu dzunubahu, dan apabila ia mengatakannya untuk yang ketiga kali, alhamdulillahirabbil alamin, maka akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Jadi kalau ada orang mendapatkan nikmat lalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertama dia telah bersyukur. Jika ia mengucapkannya untuk kedua kali, maka Allah akan menambahkan pahala untuknya. Jika kita mengucapkannya untuk ketiga kalinya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Termasuk ini ada hadis juga dalam hal makanan. Rasulullah SAW bersabda, man akala fasyabi'a wa syariba farawiya faqala alhamdulillahilladzi at'amani wa ashba'ani wa saqani fa'aurani wa saqani fa'arwani kharaja min dzunubihi kayaumin waladuthu ummuh. Barang siapa yang makan lalu kenyang dan minum lalu hilang dahaganya, lalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, maka keluar bersamanya dalam dirinya dosa-dosa seperti layaknya ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali hadis-hadis tentang kesyukuran, banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat yang bicara tentang syukur. Bahkan ini ada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, meriwayatkan, qalat as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah idza ra'a ma yuhibbuhu qala alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rasulullah itu kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, akan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahuhu, dan ketika Rasulullah melihat apa yang membuatnya gundah atau melihat sesuatu yang dibencinya, enggak disukainya, ya, maka Rasul akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi sebetulnya ketika melihat sesuatu yang menggembirakan atau melihat sesuatu yang tidak menggembirakan, ya, membuat kita sedih, maka tetap alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi ini
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang syukur, tentang bagaimana Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita, dan nikmat itu tidak mungkin bisa kita hitung. Terakhir, kita tutup dengan satu lagi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apa kata Rasul? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdi aqta. Setiap urusan penting, setiap hal yang membawa manfaat yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka terputuslah, sia-sialah, dan menghalangi keberkahan Allah turun kepada kita. Itulah para ulama kita dulu menyimpulkan bahwa mereka seringkali membuka acara, membuka musyawarah, membuka rapat-rapat, membuka pekerjaan-pekerjaan penting, hal-hal yang membawa manfaat, apalagi menyangkut orang banyak, selalu mereka mengawali dengan membaca Al-Fatihah. Mari kita buka dengan Al-Fatihah. Itu dasarnya adalah hadis ini. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdi aqta. Apabila ada suatu urusan yang penting, yang bermanfaat, tidak diawali atau dimulai dengan alhamdulillah, maka terputuslah keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.